Halo Sobat Catur, jumpa lagi di channel Chess Indonesia. Pada video kali ini akan membahas 3 partai yang sangat menarik mulai dari pecatur legend hingga modern yang menggunakan opening gambit raja. Gambit sendiri berarti mengorbankan 1 atau 2 bidak pada pembukaan catur dengan tujuan melakukan pengembangan buah catur secepat mungkin untuk melancarkan serangan. Partai siapa sajakah? Yuk langsung saja kita simak videonya. E4, E5, F4, gajah C5, kuda F3, D6, C3, gajah G4, pining kuda. D4, gajah makan kuda, pion makan gajah. Jika menteri makan gajah, maka pion makan pion, kembali makan pion, dan gajah makan pion. Hitam unggul 1 bidak. Menteri H4, skak. Raja E2, gajah D6, kuda A3, F5, kuda C4, pion F pukul pion E4, pion F pukul pion E5, pion pukul pion, kuda makan pion, kuda C6, kuda makan kuda, pion makan kuda. Pada posisi ini terlihat hitam sedikit lebih unggul posisi karena perwira-perwira putih masih belum aktif, ditambah raja putih tidak rokade. Kita lanjutkan. Gajah G2, menteri H5, gajah E3, menteri B5, skak. Raja F2, kuda E7, persiapan rokade, pion F pukul pion. Jika hitam melanjutkan dengan rokade, skak, raja G3, menteri makan pion, maka menteri B3 skak, menteri makan menteri, dan pion makan menteri. Bangunan putih akan menjadi lebih baik dengan menguasai center. Hitam melanjutkan dengan menteri makan pion, menteri D2, rokade, skak, raja E2, menteri B5, skak, menteri D3, menteri H5, skak, raja D2, C5, menteri C4, skak, raja H8, pion makan pion, gajah A5, benteng AF1, menteri G4, benteng HG1, kuda F5. Langkah yang bagus dari hitam. Putih menjawab dengan benteng makan kuda F5. Menukar kualitas untuk mengurangi tekanan hitam dan bersiap counter attack. Benteng makan benteng, raja C2, benteng B8. Langkah yang kurang tepat. Baiknya adalah benteng D8. Ketika putih melangkah gajah F1, maka menteri D1 skak. Kita kembali ke partai aslinya. Setelah benteng B8, gajah F1, langkah brilian dari putih, double ancaman menteri dan benteng F5, menteri H4, dan pion makan benteng F5. Menteri makan pion skak, benteng D2, menteri E5, dan gajah D4. Sampai sini David Janowski menyerah. Apabila dilanjutkan, menteri E4, skak, menteri D3, menteri makan menteri, raja makan menteri, benteng G8 menjaga pion G7, pion F6, H5, pion makan pion, skak, raja H7, raja C4 memberi ruang untuk gajah terang, H4 karena tidak ada opsi langkah lain untuk hitam. Putih melanjutkan gajah D3 skak, raja H6, gajah E3 skak, raja H5, dan gajah E2 mat.
E4, E5, F4, pion makan pion. Gambit raja diterima, dan kuda F3. Hitam melanjutkan dengan pion G5, H4, G4 mengancam kuda, kuda E5, kuda F6, D4, D6 mengancam kuda sekaligus memperkuat pion G4. Kuda D3, kuda makan pion, gajah makan pion F, gajah G7, persiapan rokade. Kuda C3, kuda makan kuda, pion pukul kuda, C5, gajah E2, pion pukul pion, rokade. Kuda C6, gajah makan pion, rokade, gajah makan gajah C8, benteng makan gajah C8, menteri G4, F5, dan menteri G3, pion makan pion. Sampai sini hitam unggul materi 2 pion. Putih bisa saja memukul pion D6, namun Spassky lebih memilih melangkahkan bentengnya ke E1. Raja H8 menghindari posisi pining, Raja H1, benteng G8. Putih akhirnya memukul pion D6. Gajah F8 mengancam menteri, gajah E5 skak, kuda makan gajah, menteri makan kuda E5 skak. Benteng G7, benteng makan pion F5, menteri makan pion H4 skak, raja G1, menteri G4 mengancam mat di petak G2. Benteng F2, gajah E7, benteng E4, menteri G5 menawarkan pertukaran menteri. Menteri D4 menolak pertukaran. Benteng F8 menawarkan kembali pertukaran perwira. Di sini terlihat hitam sedang berada dalam tekanan, sehingga menukar perwira merupakan salah satu alternatif untuk keluar dari tekanan. Benteng E5 mengancam menteri. Benteng D8 kembali mengancam menteri. Menteri E4, menteri H4 lagi-lagi menawarkan kembali. Benteng F4, menteri kehabisan petak untuk menjaga gajah sehingga menteri G3. Benteng makan gajah. Sampai sini Bobby Fischer menyerah. E4, E5, F4, D5. Pion E pukul pion D5, pion E pukul pion F4. Gambit menteri diterima. Ada ancaman skak. Kuda F3, kuda F6, C4, C6. Di sini Magnus tidak memukul pion, melainkan D4. Pion C pukul pion D5, C5, kuda C6, gajah B5, gajah E7, rokade, rokade, gajah makan pion F, gajah G4, kuda C3, kuda E4, menteri D3, gajah F5, menteri E3, gajah F6, gajah makan kuda C6, pion makan gajah C6, kuda E5, gajah makan kuda E5, gajah makan gajah, gajah G6, kuda makan kuda E4, gajah makan kuda E4, menteri G3 mengancam mat. F6 mengusir gajah, gajah D6, benteng E8, D4, gajah kembali ke G6, A4, A6, H4. Langkah yang sangat agresif dari Magnus. Menteri D7, H5 mengorbankan pion H dengan kompensasi mengambil pion F. Gajah makan pion H5 dan benteng makan pion F6. Menteri G4 menawarkan pertukaran menteri.
Menteri makan Menteri G4, pertukaran diterima. Gajah makan Menteri G4. Benteng F4, gajah H5. Benteng AF1, H6, gajah E5, menutup lajur E. Benteng A7, B5. Langkah yang agresif namun penuh perhitungan dari Magnus. Pion A pukul pion B, pion A pukul pion B, pion C pukul pion B. C6, mulai melakukan tekanan melalui pion C yang bebas. Benteng A, A8. C7, Raja H7. Benteng B1, mengancam pion. Gajah E2, menjaga pion. Benteng F7. Magnus terus melakukan tekanan demi tekanan. Benteng G8, menjaga pion G7. Benteng E7. Gajah C4, Raja H2, memainkan tempo. Benteng A E8, benteng D7, menolak pertukaran. Benteng A8, benteng B2, benteng A F8, menjaga lajur F. G4. Pada posisi ini hitam sangat dilematis karena bidak dan perwira-perwiranya terpaku oleh tekanan putih, sehingga terpaksa melangkahkan benteng A8. Benteng F2 menguasai lajur F, berencana menambah tekanan pada pion G7. B4. Benteng F7 sesuai rencana. H5. Benteng makan pion G7 skap. Benteng makan benteng G7. Benteng makan benteng skap. Sampai sini hitam menyerah. Ya, itulah para sobat catur beberapa partai yang sangat menarik dari para pecatur elit dunia dari masa ke masa. Partai manakah yang paling menarik menurut Anda? Komen di kolom komentar ya, dan semoga menambah wawasan para sobat catur semua dimanapun kalian berada. Seperti biasa, kami tutup video kali ini dengan kuis sebagai berikut. Pada kuis ini, giliran putih melangkah dan mat pada langkah ketiga putih. Silahkan pause video ini untuk menemukan jawabannya. Dan berikut jawabannya. Gajah C4. Jika Raja F5, Menteri H5 skap, Raja F6, dan Menteri G5 mat. Apabila Raja kembali ke E4, maka Menteri D5 mat. Jika setelah Gajah C4, kemudian Raja E5, kemanakah lanjutannya? Silahkan tulis di kolom komentar ya jawabannya. Terima kasih telah mampir di channel ini. Sekarang waktunya untuk undur diri. Saya akhiri. Salam Gens Unasumus. Bye bye.